warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Putri Agustiari, nomor absen 20 dari kelas 1 MRK 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang toolbar modify pada aplikasi AutoCAD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat video penjelasan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang toolbar modify. Untuk yang pertama, pada toolbar modify ini ada yaitu move atau icon yang digunakan untuk memindahkan objek tertentu ke arah tertentu. Untuk shortcut dari move ini yaitu M-Enter. Kita akan mencoba menggunakan move. Kita buat terlebih dahulu objek contohnya yang akan kita move. Sini saya akan membuat sebuah persegi yang akan saya move. Nah, perseginya pertama di sini kita ketik M-Enter, lalu select object, kita enter, dan kita pilih base point pada objeknya. Kemudian kita bisa memindahkan ke segala arah atau ke arah tertentu dan juga bisa menggunakan jarak tertentu. Kita coba pindah ke sebelahnya. Nah, jadi seperti ini cara kerja dari move. Kemudian yaitu ada modify copy. Modify copy ini digunakan untuk mengcopy sebuah objek dengan jarak tertentu pada jarak tertentu dengan jumlah tertentu. Sekat dari copy ini yaitu CO enter. Kita akan membuat contohnya seperti pada contoh di gambar ini. Kita buat terlebih dahulu perseginya. Buat jadi rectangle. Buat terlebih dahulu yaitu ukuran 50. Nah, selanjutnya kita akan copy menjadi seperti pada contoh. Kita ketik CO enter, kita select object, enter, kemudian kita pilih base point. Untuk pemilihan base point di sini akan saya sesuaikan agar bisa seperti pada gambar. Lalu kita copy. Satu persatu seperti ini. Karena untuk sebelahnya kita tidak bisa menggunakan base point yang seperti yang di situ, maka kita ganti base point, kita akhiri dulu perintah ketiknya, lalu kita ulangi. Untuk mengulangi perintah ketik copy, kita bisa ketik enter maupun spasi. Kita select object, enter, kemudian kita pilih base point pada sini agar bisa mengcopy sesuai pada contoh. Maka jadinya seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu ada modify rotate. Modify rotate ini digunakan untuk memutar sebuah objek mengitari base point. Kita buat terlebih dahulu objeknya. Kita buat dari rectangle. Ketik REC enter. Nah, kita pilih base point. Kita klik 100,200 untuk panjang kali lebar. Nah, karena tadi kita sudah bisa menggunakan copy, maka di sini juga kita akan menggunakan copy untuk mengcopy objeknya agar bisa digunakan 2 kali. Nah, untuk contoh yang kedua pada modify rotate ini, kita beri garis bantuan dari line. Garisnya sembarang kita arahkan.
Nah, di sini perintahnya yaitu merotate 30 derajat. Untuk shortcut rotate yaitu RO enter. Kita ketik RO enter, kita select objek, enter. Nah, untuk base point-nya itu untuk 30 derajat dan yang naik sebelah kanan, maka yang digunakan adalah base point pojok sebelah kiri bawah. Kita arahkan ke atas, kemudian kita masukkan ukuran derajat yang diinginkan, yaitu 30 derajat, lalu kita enter. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian untuk yang sini sama menggunakan rotate, tapi tidak perlu memasukkan ukuran angle-nya. Jadi langsung kita gunakan rotate. Kita ketik spasi untuk mengulanginya. Klik juga basebandnya sama. Lalu kita klik pada pojok lain bantuannya. Nah, jadinya seperti ini untuk modify rotate. Kemudian untuk modify mirror ini digunakan untuk penggandaan bersifat cermin dari sebuah objek. Untuk shortcut dari rotate ini ya dari mirror ini yaitu MI enter. Kita buat terlebih dahulu contoh dari gambarnya. Kita agak ke bawahkan menggunakan move dan cukup. Nah, lalu kita copy untuk contoh yang kedua. Nah, di sini untuk yang contoh pertama ini kita rotate terlebih dahulu. Kita beri garis bantu dulu menggunakan line. Kita klik enter. Lalu kita copy, kita blok, kemudian kita rotate. Oops. Kita klik 45 derajat. Lalu kita mirror, kita klik MI enter. Kita select objek, enter. Nah, untuk garis bantuannya ini digunakan untuk memirror objeknya. Kita klik pojok. Eraser skort objek ini apabila kita yes, maka objek pertama akan hilang atau objek yang di mirror ini akan hilang. Maka di sini contohnya kan tidak hilang, maka saya no tidak hilang. Jadi seperti ini. Kita gunakan terlebih dahulu untuk melihat contoh yang kedua. Nah, ini juga menggunakan garis batu. Kita buat. Kemudian kita select objek terlebih dahulu bisa, atau kita ketik dulu, shortcutnya juga bisa. Enter. Kita klik pada garis batunya atas ke bawah atau bawah ke atas. Kita klik, lalu maka jadinya seperti ini. Itu penjelasan dari modify mirror. Kemudian di sini ada modify scale. Modify scale yaitu modify yang digunakan untuk memperbesar atau mengecilkan sebuah objek tetap dalam proporsinya. Untuk shortcut dari si scale ini yaitu SC enter. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu objeknya. Objek contohnya dapat 50 100 dari rectangle.
Lalu kita copy menjadi 2. Nah, untuk contoh objek yang akan dikecilkan juga kita buat terlebih dahulu menggunakan rectangle. Kita copy objeknya. Nah, kita mencoba skala ya. Ini diperbesar menjadi 2 kali. Kita ketik SC Enter. Kita select objek, enter. Kita ambil base point yang di sini juga bisa, di tengah juga bisa, di atas juga bisa. Tapi di sini karena perbesarnya ke atas, maka yang ambil saya ambil base point yang bawah. Kita skala menjadi 2 kali lipat, kita ketik 2, kita enter, maka besarnya menjadi 2 kali lipat. Untuk objek yang ketiga juga sama, kita enter. Untuk mengulangi perintah, kita select objek, enter, kita ambil base point yang bawah, kita ketik 3 karena ini 3 kali lipat, kita enter. Kemudian untuk memperkecil, kita juga sama dengan scale. Kita ulangi perintah menggunakan enter ataupun spasi. Kita select objek, enter. Kita klik base point-nya. Nah, untuk kita ketiknya ini karena memperkecil, maka akan menjadi kecil. Nah, ini kita ketik 0,3 karena ini diperkecil menjadi 3 kali kan. Kita enter. Nah, maka hasilnya ini lebih kecil, 3 kali lebih kecil dari ukuran pertama. Selain ini diperbesar. Jadi ini hasil dari scale objek asli menjadi perbesar 2 kali, perbesar 3 kali, dan objek asli menjadi diperkecil 3 kali. Kemudian di sini ada modify chamfer. Chamfer ini digunakan untuk mengiris pojok yang siku. Kita buat terlebih dahulu. Untuk perintah ketik chamfer yaitu CHA enter. Kita buat terlebih dahulu objeknya yang kita gunakan rectangle untuk membuat objeknya. Karena objek ini akan saya gunakan lagi, maka di sini akan saya copy untuk modify selanjutnya. Karena saya mau menggunakan objek ini. Kita akan membuat atau mengiris gambar yang pertama. Kita klik CHA enter. Kemudian kita pilih D enter yaitu desain. Kita masukkan ukuran untuk memotongnya ini. Masukkan 10, 10. Enter. Klik. Kita ulangi CHA enter. Kemudian
kita ada dulu ini distance, kita ketik 10, enter, ketik 10 lagi, enter. Nah, maka terpotong seperti ini. Kita ulangi lagi karena di sini ukuran pemotongnya sama, sisi pertama dan sisi kedua. Nah, untuk yang kedua yang dipotong hanya bagian kiri atas dan kanan bawah. Ukurannya yaitu pemotongnya 20,20. Kita klik CHA enter, D enter, 20 enter, 20 enter. Lalu kita potong. Kita klik dua sisinya. Untuk kita ulangi lagi menggunakan spasi. Nah, untuk yang ketiga ini ukurannya berbeda. Untuk sisi pertama 60 dan sisi kedua 40. Maka kita tidak boleh sampai salah pencet pada sisinya. Kita klik CHA enter, D enter, kemudian kita masukkan yang pertama itu 60 enter, kemudian 40 enter. Nah, yang 60 ini kan sebelah sini, maka yang saya klik sini, kemudian yang 40 sini. Sebaliknya untuk yang bawah, yaitu yang 60 sini, yang 40 sini. Jadi objeknya seperti ini. Ini adalah hasil dari modify chamfer. Untuk yang selanjutnya yaitu modify V-Light. V-Light ini digunakan untuk menumpulkan pojok yang siku. Untuk perintah ketik atau shortcut dari V-Light ini yaitu fill enter. Fill enter. Kemudian kita masukkan radiusnya. Karena di sini yang yaitu radiusnya. Kita klik enter, kemudian di sini radiusnya yaitu 20. Nah, klik 20, kita klik dua sisinya, maka akan tumpul seperti ini. Kemudian kita klik spasi, kita masukkan radius lagi, yaitu 40. Kita klik dua sisinya, kita ulangi lagi, karena di sini ada 40. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu radius 30. Klik enter, kita masukkan 30, enter. Kita klik dua sisinya, kita ulangi lagi menggunakan spasi, enter, 50, enter. Nah, yang sini yaitu 80. Kita ulangi lagi, enter, 80, enter. Seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu modify offset. Offset ini digunakan untuk menggandakan tetapi dengan jarak misalnya dikeluarkan atau didalamkan garis objeknya atau garis. Kita buat terlebih dahulu objeknya. Saya dari rectangle, ukurannya yaitu 200 untuk objeknya. Kita copy tetapi di tempat yang sama. Lalu kita kutip. Nah, kita ambil base-nya ini tengah-tengah. Caranya seperti ini, kita tarik dan ketemu perempatan, lalu kita nah, untuk membuat objeknya kita buat menggunakan BL enter. Awali di sini.
Nah, untuk garis bantuan yang dari rectangle tadi bisa kita hapus. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan offset. Sekat offset yaitu enter, enter, kita klik 2 kali saja biar mudah, lebih mudah. Kita masukkan ukurannya terlebih dahulu juga bisa, tapi di sini saya akan mengofset lalu kita masukkan 5 enter, 5 enter, dan 10 enter, 5 enter. Kita offset dengan cara yang sudah ditunggu. 10 enter, 5 enter, 5. Enter. Maka objeknya jadi seperti ini, Pak. Seperti pada contoh. Karena di contoh di sini ada heads, maka kita heads, kita ketik H enter. Kita pilih yang gradient. Kita ubah warnanya. Sini warna ini. Ini yang putih, ini yang biru. Ini. Lalu sekarang saya akan membuat contoh ruangan yang pada denah menggunakan offset. REC enter. Kemudian 100, nah, ini untuk membuat gambar dinding. Ini untuk asnya ya. Kita offset, enter. Kita offset 7,5 keluar, karena ukuran dinding kan 15. Kita offset lagi 7,5 keluar. Dan kita offset lagi keluar 5, enter, dan keluar dan ke dalam 5, enter. Kemudian kita beri gambar kolom pada pojok-pojoknya. Ini kita hapus asnya dan di sini saya akan menggunakan modify trim. Untuk penjelasan modify trim di selanjutnya ada, saya gunakan karena saya memerlukan. Kita trim, kita data dan yang tidak diperlukan. Nah, di sini dinding, maka saya arsir. Kita enter. Ini seperti ini. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu
ada modify array. Array ini digunakan untuk mengcopy dengan kombinasi tertentu. Array ini ada 3 macam, yaitu rectangular array, pad array, dan polar array. Rectangular array ini digunakan untuk mengcopy kombinasi bentuk rectangle. Sedangkan untuk pad array ini digunakan untuk mengcopy dengan mengikuti arah garis. Sedangkan untuk polar array ini digunakan untuk mengikuti garis lingkaran. Jadi saya akan mencoba menggunakan rectangular array terlebih dahulu. Kita akan membuat sketsa gambar ruang kelas. Buat sketsanya terlebih dahulu. Seperti ini. Dan kita buat gambar meja dan kursinya. Yaitu gambar meja dan kursinya yang akan kita array. Kita select objek, kita pilih rectangular array. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa mengatur ukurannya. Saya akan membuat kolomnya berjumlah 3 dan belakangnya 5. Dan untuk detailnya kita sesuaikan 1 2 ini. Oh, terlalu segini. Lalu garis sampingnya kita buat 200, 210. Nah, jadinya seperti ini untuk rectangular array. Nah, selanjutnya yaitu polar array. Saya akan membuat contoh meja bundar dan juga kursinya. Kita buat mejanya terlebih dahulu. Saya akan membuat gambar berbeda dari contohnya. Dari jari status. Lalu kita beri kursi. Di sini kita letakkan di sini. Nah, yang kita array adalah kursinya. Kita klik. Kemudian kita klik array. Nah, base point-nya ini kita pilih pusat lingkarannya ya, karena ini mengitari lingkarannya. Saya pengen kursinya di sini hanya 11 saja. Kemudian jumlahnya 10. Belakangnya saya buat 3. Karena caranya di sini terlalu mepet, saya ganti 80. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian ada yaitu pad array. Pad array ini mengikuti arah garisnya. Kita buat terlebih dahulu garis bantunya seperti gambar contoh sungai, yaitu ini menggunakan SP line. Sebentar, kita copy. Seperti ini. Kita buat bentar.
ini saja. Kemudian kita blok gambarnya, kita pilih repeat array, lalu kita pilih garis yang putih. Nah, jadinya seperti ini, kita enter. Kemudian untuk yang selanjutnya ada trim. Trim ini digunakan untuk memotong sebuah garis dengan batas tertentu. Kita buat contohnya ya. Nah, kita pilih batasnya. Seperti ini. Kita copy satu jalur menjadi dua. Nah, kita klik TR, yaitu shortcutnya pada trim, yaitu TR, enter 2 kali untuk langsung menang. Kita trim bagian sini. Kita bisa mengetrim satu persatu garis, tapi apabila ingin cepat, kita bisa langsung blok garisnya seperti ini. Kemudian yang sebelah sini kita trim dan tengah. Untuk mengakhiri printifnya kita enter. Yang selanjutnya ada extend. Extend ini digunakan untuk memanjangkan sebuah garis pada batas tertentu. Untuk perintah ketik extend ini yaitu EX enter. Nah, buat terlebih dahulu garisnya. Buat garisnya. Kita akan terlebih dahulu untuk contoh yang kedua. Nah, kita rotate. Nah, cara mengextend yaitu kita ketik EX enter 2 kali biar bisa langsung. Extend ini sama dengan trim. Hampir sama, cuman ini kan memanjangkan. Kita bisa satu persatu seperti ini, atau kita juga bisa mengeblok langsung. Untuk mengakhirinya kita enter. Ini sudah jadi. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai toolbar modify. Apabila ada salah kata dan kekurangan pada penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.